Di balik megahnya puncak Hargo Dumilah, ada sebuah keraton sunyi yang tak terlihat mata, tempat para penunggu menentukan siapa yang layak naik dan siapa yang harus ditundukkan. Banyak pendaki datang dengan niat baik, namun ada pula yang sombong hingga lupa bahwa setiap langkah di Lawu adalah pijakan di atas tanah para leluhur. Malam ketika kabut turun di jalur Cemoro Kandang, 4 sahabat kami akhirnya merasakan sendiri bagaimana udara tipis dapat berubah menjadi bisikan gamelan, bagaimana hening dapat menjelma menjadi tarian makhluk keraton yang menguji nyali dan keimanan. Sebelum kita masuk ke kisah yang mengerikan ini, tekan tombol subscribe sekarang juga untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita pendakian yang dramatis, misterius, dan penuh pelajaran. Tulis di kolom komentar asal daerah kalian, dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Untuk para sahabat yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang luas dan umur yang panjang. Revan berdiri di depan gerbang Cemoro Kandang, matanya menyapu jalur pendakian yang diselimuti kabut tipis. Ia mengangkat dagu, tersenyum puas, lalu berkata dengan nada meninggi, "Gunung Lawu ini tidak seseram cerita orang, semuanya hanya bualan." Gilang menoleh dengan raut tidak nyaman. Ia tahu Revan sedang dalam masa paling sombong setelah berhasil menaklukkan 3 gunung dalam 2 bulan. Siska hanya menarik napas panjang, mencoba menahan firasat buruk yang sejak pagi sudah menggelayuti dadanya. Ardian memeriksa kameranya, memastikan baterai penuh agar setiap momen perjalanan bisa ia abadikan. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma pinus yang segar tetapi dingin. Burung jalak hitam tiba-tiba hinggap di pagar kayu di dekat mereka. Bulunya mengembang, matanya menatap lurus ke arah Revan tanpa berkedip. Siska merinding, namun Revan hanya tertawa kecil, mengayunkan tangannya seperti mengusir hewan biasa. "Pergi sana, burung jelek, jangan ikuti aku." Jalak itu tidak bergerak sama sekali, hanya kepalanya yang perlahan miring ke samping, seakan sedang memperhatikan Revan dengan rasa ingin tahu yang mengganggu. Mereka mulai melangkah, memasuki jalur tanah yang lembab dan penuh daun gugur. Udara semakin dingin, meskipun matahari sudah tinggi. Gilang terus berpesan agar menjaga ucapan, apalagi mendaki Gunung Lawu yang terkenal dengan kisah keraton sunyi. Revan lagi-lagi tertawa, ia menepuk bahu Gilang dan berkata, "Sudahlah, jangan percaya hal-hal begituan, kita ini manusia, bukan makhluk kecil yang takut dengan cerita lama." Siska melirik ke arah Ardian, mencari dukungan, namun Ardian hanya mengangkat bahu, mencoba tetap netral meskipun matanya beberapa kali menangkap kejanggalan, seperti bayangan panjang yang bergerak di antara pepohonan. Di pos Watu Jago, angin mendadak bertiup lebih kencang. Daun-daun kering menari seperti diputar pusaran kecil. Jalak hitam yang sejak tadi mengikuti mereka kini hinggap di sebuah batu besar, kembali menatap Revan, kali ini lebih dekat. Suara kera terdengar dari kejauhan, tetapi bukan suara biasa, melainkan seperti tawa panjang yang menggema. Siska merapatkan jaketnya, tubuhnya bergetar oleh rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti irama napas mereka, sesuatu yang sejak tadi mengawasi langkah demi langkah. Revan mendekati batu besar itu, menatap jalak hitam sambil tersenyum meremehkan. "Kalau kamu benar utusan penunggu Lawu, sampaikan saja, aku tidak takut." Gilang menutup wajahnya dengan kedua tangan, hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Siska memelototkan mata, sementara Ardian spontan menurunkan kameranya karena merasakan hawa yang berubah. Angin berhenti seketika, suara alam diam total, bahkan daun-daun yang tadinya ditiup angin kini terhenti seperti dibekukan. Suara gamelan tiba-tiba terdengar sangat pelan dari arah hutan, lembut seperti datang dari jarak yang jauh, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jalak hitam mengepakkan sayapnya perlahan, lalu menatap Revan untuk terakhir kali sebelum terbang ke arah lebih tinggi. Siska memegang lengan Gilang, matanya berkaca-kaca, ia berbisik, "Aku tidak suka ini, kita harus lebih hati-hati." Gilang mengangguk pelan, sementara Ardian hanya menelan air liur, merasakan dadanya sesak oleh ketegangan yang belum pernah ia rasakan di gunung manapun. Revan, tanpa menyadari kesunyian yang menegangkan itu, melangkah lebih dulu. "Ayo cepat, kita harus sampai puncak besok pagi." Namun saat ia melangkah,
Siska melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bayangan panjang, sangat panjang, seperti tubuh seseorang yang menjuntai dari ketinggian, bergerak pelan mengikuti Revan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, tetapi terasa nyata, seperti sedang mengamati punggung Revan yang tegap namun angkuh. Langit perlahan mulai gelap, padahal waktu baru memasuki siang. Awan pekat menggantung rendah, menutup matahari hingga jalur menjadi redup tanpa alasan. Gilang menatap sekeliling, berbisik, "Ini tidak wajar, laut tidak pernah begini di jam segini." Siska menarik napas gemetar, merasakan aroma melati samar-samar mengalir bersama angin. Ardian memotret jalur di depan, tetapi setelah melihat hasil foto, ia langsung pucat. Di dalam layar, terlihat siluet seperti perempuan berkain panjang berdiri jauh di antara pepohonan, meski jelas ia tidak melihat apapun saat memotret. Mereka semua saling menatap, namun tidak ada yang berani mengucapkan apa-apa. Hanya langkah mereka yang terdengar, berat dan ragu, memasuki jalur yang semakin mencekam. Dan tanpa mereka sadari, sejak saat itu Gunung Lawu sudah mulai membuka pintu bagi mereka, menguji satu persatu, menunggu siapa yang paling lemah, siapa yang paling sombong, dan siapa yang pantas menghadapi penunggu keraton Hargo Dumilah. Gunung itu seolah berbisik, memanggil dengan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang akan diuji. Langkah mereka mulai melambat begitu memasuki kawasan Argo Dalem. Kabut menyelimuti jalur seperti tirai putih yang menutup pandangan. Udara menjadi lebih lembab, dan setiap helaan napas seperti menelan dingin yang menusuk hingga tulang. Siska menggigil, bukan karena suhu, tetapi karena firasat kuat yang terus menghantui sejak jalak hitam muncul. Gilang beberapa kali menoleh belakang, merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Ardian memijat tengkuknya yang menegang, sementara Revan tetap melangkah dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketenangan Revan kembali memicu malapetaka kecil. Saat melewati pohon besar yang dipercaya sebagai gerbang tak terlihat menuju wilayah para penunggu, Revan berkata pelan namun penuh kesombongan, "Kalau memang ada penunggu, tunjukkan saja diri kalian." Kata-katanya meluncur begitu ringan, tetapi dampaknya langsung terasa. Kabut berputar lebih cepat, seolah ada angin kencang yang hanya bisa dirasakan mata namun bukan tubuh. Semua suara alam hilang total, hening begitu pekat hingga terdengar seperti tekanan di dalam telinga. Siska berhenti mendadak, wajahnya memucat. "Revan, jangan bicara sembarangan." Revan hanya mendengus dan melanjutkan langkah. Tetapi tepat setelah itu, terdengar suara lembut dari arah pepohonan, suara seperti sinden yang menyanyikan tembang kuno. Melodi itu merayap masuk ke dalam telinga, perlahan dan memabukkan. Ardian spontan menoleh ke kanan, berusaha mencari sumber suara, namun hanya melihat kabut yang menggulung dan bergerak seperti sesuatu hidup di dalamnya. Gilang merapat ke Revan, menarik lengannya dengan kuat. "Berhenti sekarang, ada sesuatu yang tidak beres." Revan sempat ingin marah, namun sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, sebuah suara keras terdengar dari balik pohon. Seperti suara benda besar jatuh, atau langkah makhluk bertubuh berat yang menimpa tanah. Siska memekik kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Jalur yang semula kokoh tiba-tiba terasa sepi dan rapuh, seakan tanah itu pun sedang menahan napas. Ardian mengangkat kameranya, mencoba mengambil gambar, tetapi layar mendadak terisi garis-garis putih seperti gangguan. Saat ia turunkan kamera, ia melihatnya. Sebuah bayangan tinggi menjulang, tubuhnya memanjang tidak wajar, berdiri tegak di balik kabut. Tidak memiliki wajah, hanya bentuk samar kain panjang yang melambai, seperti pakaian keraton yang tertiup angin. Gilang menatapnya dengan mata membesar. Jantung berdegup begitu keras hingga terasa di tenggorokan. Revan terlihat mulai goyah. Langkahnya mengunci di tempat. Tubuhnya bergetar tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak awal pendakian, wajah sombong itu terlihat ketakutan. Siska meraih tangannya dan berbisik, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Namun kabut justru menutup jalur di depan, menggulung naik seperti ingin menghalangi mereka melanjutkan perjalanan. Suara sinden mengeras,
Melodi berubah menjadi lirih mengerikan, seperti memanggil seseorang dari dunia yang berbeda. Dan di tengah kabut yang semakin pekat itu, terdengar suara bisikan halus tepat di samping telinga Revan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Yang sombong harus tunduk. Revan membeku, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ngeri. Gunung ini benar-benar mulai menguji. Kabut semakin tebal ketika mereka meninggalkan Argo Dalem, seperti pintu alam lain yang tertutup perlahan di belakang mereka. Suara sinden perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang lebih mencekam. Jalur berubah sempit dan berliku. Akar-akar pohon menonjol seolah ingin menggagalkan langkah mereka. Revan berjalan paling depan, namun langkahnya kini lebih pelan, ketegangan jelas terlihat pada bahunya. Siska dan Gilang terus menempel di belakang, sedangkan Ardian merekam dengan kamera meski tangannya gemetar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa teror sebenarnya baru saja dimulai. Di satu tikungan yang dikelilingi pepohonan tinggi, Revan berhenti tiba-tiba. Ia menoleh ke kanan, menatap ke dalam gelapnya hutan seperti ada yang memanggilnya. Siska memanggil namanya dengan hati-hati, tetapi Revan tidak menjawab. Ia hanya menatap sangat dalam, seolah matanya tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Revan, jangan melamun, kita harus jalan," kata Gilang sambil menyentuh bahunya. Namun seketika tubuh Revan seperti tersentak, dan ia melangkah ke arah pepohonan tanpa sepatah kata pun. Siska menjerit kecil, mencoba meraih jaket Revan, namun kabut mendadak turun dari atas seperti air yang tumpah, memisahkan mereka. Ardian berlari ke depan sambil menyorotkan kamera. "Revan, kembali." Namun yang terlihat hanyalah bayangan tubuh Revan masuk lebih dalam, lalu lenyap tanpa suara, seolah ditelan oleh kabut yang hidup. Suasana menjadi kacau. Siska menangis panik. Gilang memanggil Revan berulang-ulang, dan Ardian berusaha menembus kabut meski kakinya gemetar ketakutan. Suara langkah kaki terdengar di depan, namun tidak seperti langkah manusia. Langkah itu berat, teratur, dan sangat pelan, seperti makhluk besar yang sedang mengintai. Gilang mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Ini bukan suara Revan. Siska memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Ardian mengambil rekaman terakhir sebelum kabut menelan semuanya. Dalam video itu, terlihat bayangan panjang seperti kain melayang mengikuti Revan, dan di belakangnya, ada siluet perempuan berkebaya panjang tanpa wajah, hanya lekukan kain lurik yang menutupi bentuk tubuhnya. Rekaman itu tiba-tiba bergetar lalu gelap total, meski kamera Ardian masih menyala. Suara di dalam hutan berubah menjadi lirih, seperti suara perempuan tertawa pelan, makin lama makin jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Siska memegang lengan Gilang sambil terisak. Gunung ini tidak mau dia sombong. Gilang mengangguk. Wajahnya penuh ketakutan. Kita harus cari dia, sebelum sesuatu yang lain mengambilnya sepenuhnya. Namun dari dalam kabut, terdengar suara Revan memanggil mereka. Tetapi suaranya, bukan suara Revan yang mereka kenal. Suara yang menyerupai Revan kembali terdengar dari dalam kabut, tetapi nadanya datar, kosong, tanpa emosi. Seperti suara yang dicuri dari tenggorokan Revan lalu diputar ulang oleh sesuatu yang tidak memahami cara manusia berbicara. Siska langsung menutup mulutnya. Matanya membesar penuh ngeri. Itu bukan Revan. Gilang mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Ia tahu benar suara sahabatnya sejak kecil. Dan apa yang mereka dengar barusan bukan suara manusia yang sedang memanggil bantuan, melainkan seperti panggilan yang ingin memancing mereka masuk lebih jauh. Ardian menyalakan senter meski masih sore. Cahaya menembus kabut hanya beberapa meter. Seakan kabut itu bukan udara, tetapi tirai tebal yang memang sengaja menutup pandangan. Gilang mencoba memanggil balik. "Revan, kalau itu kamu, jawab dengan sesuatu yang kita tahu." Hening. Lalu suara itu datang lagi. Pelan, tersendat, seperti suara orang yang lidahnya tidak bekerja dengan benar. Suasana semakin mencekam ketika ranting-ranting di sekitar mereka bergetar, padahal tidak ada angin. Siska mencengkeram lengan Gilang. Jantungnya berdegup kencang. Ardian mengambil beberapa langkah maju,
namun berhenti saat melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki Revan, tetapi tidak wajar. Jejak itu terbenam lebih dalam dari jejak manusia biasa, seolah tubuh Revan ditarik dengan kekuatan berat ke depan. Dan yang lebih mengerikan, di samping jejak itu terdapat jejak lain. Panjang, menyerupai bentuk kain yang menggeser tanah, seperti seseorang dengan pakaian sangat panjang berjalan tanpa menyentuhkan kakinya. Siska menunduk, menahan tangis. Aku tidak mau dia diseret makhluk itu. Gilang menghela napas panjang, mencoba menguasai diri meski tubuhnya gemetar. Kita harus tetap maju, tapi jangan terpisah. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jejak-jejak itu. Kabut mulai bergerak seperti asap yang hidup, membuka jalur di depan mereka namun menutup jalur di belakang, seolah memaksa mereka terus masuk lebih dalam. Ardian berhenti lagi ketika mendengar suara lain. Kali ini bukan suara Revan. Suara gamelan yang sangat lembut mengalun dari arah lembah, dibarengi aroma melati yang menusuk. Wangi itu semakin kuat, membuat kepala Siska terasa ringan dan pandangan berkunang-kunang. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat ke batu besar di depan mereka. Bulu-bulunya berdiri, matanya memantulkan cahaya aneh yang tidak berasal dari senter. Kucing itu menatap mereka, lalu menatap jalur ke kanan, seakan memberi tanda agar mereka tidak mengikuti arah jejak Revan yang lurus ke depan. Siska semakin panik. Apa itu penuntun atau justru penyesat? Gilang menatap kabut yang bergulung, mendengar suara Revan yang memanggil lagi, kini lebih dekat namun semakin tidak manusiawi. M.A.R.I. Ardian menghapus keringat dingin di pelipisnya, lalu berbisik lirih. Kalau kita memilih jalur salah, mungkin kita semua akan hilang seperti dia. Dan sebelum mereka sempat memutuskan arah, kabut di depan mereka terbelah perlahan, memperlihatkan sosok Revan berdiri memunggungi mereka. Namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang diletakkan di tengah hutan. Siska menjerit tertahan, sebab kain lurik panjang tampak melayang di belakangnya. Dan sosok perempuan tanpa wajah berdiri tepat di samping Revan. Siska memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal saat melihat Revan berdiri kaku seperti arca. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Kakinya menancap di tanah, bahunya tegap, tetapi kepalanya sedikit miring ke kanan, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia. Gilang maju setengah langkah, namun tubuhnya tiba-tiba berat, seolah udara di sekeliling menekan dadanya dari segala arah. Ardian memegang kamera dengan tangan gemetar, namun tidak berani mengarahkan lensa ke sosok perempuan yang berdiri di samping Revan. Takut apa yang terekam justru membuat keadaan lebih buruk. Sosok itu tidak jelas bentuk wajahnya. Hanya kain lurik panjang yang berkibar pelan, meski tidak ada angin. Tubuhnya tegak, tetapi tidak menjejak tanah, seperti melayang. Aroma melati mengalir begitu kuat hingga membuat kepala pusing. Suara gamelan lembut kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam dada sendiri. Nada-nadanya tidak mengikuti ritme manusia, tetapi ritme dunia yang tidak terlihat. Siska menutupi telinganya, namun suara itu tetap meresap masuk. Dia memanggilnya lagi, gumamnya pelan sambil menahan air mata. Revan tidak sadar. Dia seperti dipanggil masuk ke keraton mereka. Gilang mencoba memanggil. Suaranya pecah. Rev, dengar aku, tolong menoleh sedikit saja. Tidak ada respons. Namun perempuan bersiluet itu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, anggun, menyerupai penari keraton yang sedang memulai sebuah tarian sakral. Kain lurik yang membungkus tubuhnya bergerak mengikuti gerakan tangan, tetapi tanpa suara. Seakan kain itu memiliki hidupnya sendiri. Lalu, tanpa peringatan, tanah di bawah kaki mereka bergetar lirih. Tidak seperti gempa, tetapi seperti hentakan kaki berirama dari puluhan makhluk yang tidak tampak. Ardian gemetar semakin hebat, memegang kameranya erat-erat. Ia bermaksud merekam, tetapi setiap kali ia mencoba mengangkat kamera, dadanya terasa sesak seperti dicekik. Kabut tiba-tiba bergerak mundur, membuka pemandangan yang lebih luas. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah pelataran besar,
seperti halaman keraton, terbentuk dari tanah dan kabut. Tidak ada bangunan, namun energi yang menguar dari tempat itu membuat mereka ingin sujud. Di ujung pelataran terlihat beberapa sosok lain, tinggi, berkain panjang, wajahnya tersembunyi. Mereka berdiri seperti prajurit istana kuno yang menjaga upacara. Revan melangkah pelan ke tengah pelataran tanpa suara. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Siska menjerit memanggilnya, namun suara itu tenggelam dalam gamelan yang semakin cepat. Revan berhenti tepat di depan perempuan bersiluet itu. Sosok itu menunduk sedikit. Lalu terdengar bisikan halus yang menembus kabut. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Gilang menahan napas. Siska menangis keras. Dan Ardian hampir jatuh berlutut karena ketakutan. Karena pada saat itu, pelataran kabut berubah total. Keraton tanpa dinding itu mulai membuka upacaranya. Gamelan tak terlihat itu berubah ritme. Nada-nadanya semakin cepat, semakin dalam, seperti menembus tanah dan menggoyahkan hati. Kabut di sekitar pelataran mulai bergerak melingkar, membentuk pusaran halus yang mengandung bayangan-bayangan tipis dari para makhluk berkain panjang. Siska berpegangan pada pohon, matanya berair, bibirnya gemetar. Ini bukan tempat manusia, bisiknya lemah. Ini benar-benar keraton mereka. Revan berdiri di tengah pelataran, tubuhnya tegak seperti seorang prajurit yang dipaksa bersujud namun masih melawan dalam hati. Wajahnya kosong, kedua matanya memandang lurus tanpa fokus. Perempuan bersiluet itu melangkah maju, kain luriknya melambai tanpa angin, gerakannya anggun namun penuh ancaman. Ia mengangkat tangannya lagi, kali ini lebih tinggi, seperti memberi komando kepada makhluk-makhluk yang berdiri di pinggir pelataran. Dan makhluk-makhluk itu mulai bergerak, lambat, berirama, seperti menari. Namun gerakan mereka bukan tarian manusia. Leher mereka menunduk dengan sudut aneh. Tubuh mereka miring ke samping dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia tanpa mematahkan tulang. Setiap langkah mereka menghasilkan bunyi gesekan halus kain lurik yang seolah berasal dari dunia lain. Ardian mencoba memanggil Revan dengan suara lirih, tetapi kata-katanya tercekik di tenggorokan. Suara gamelan merambat ke tubuhnya, membuat lututnya lemas dan tangan gemetar. Gilang berjalan maju, namun baru 2 langkah ia langsung terhenti. Sebuah bayangan tinggi, sangat tinggi, muncul di hadapannya. Bayangan itu tidak memiliki detail, hanya siluet hitam memanjang yang menghalangi jalan. Gilang mundur dengan wajah pucat, dadanya sesak. Perempuan bersiluet itu perlahan bergerak melingkari Revan. Setiap langkahnya menghasilkan aroma melati yang semakin kuat, menusuk, dan membuat kepala pening. Siska mulai kehilangan keseimbangan hingga Gilang menahan tubuhnya. "Jangan lihat matanya," bisik Gilang dengan suara gemetar. "Jangan sampai kamu terpikat." Namun terlambat. Revan tiba-tiba berlutut. Tangannya menekan tanah, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara lirih, seperti orang yang menangis tanpa air mata. Perempuan bersiluet itu menunduk, mendekatkan wajah tanpa wajahnya ke telinga Revan. Dari jauh, tidak terdengar jelas apa yang dibisikkan, tetapi Revan merespons dengan tangisan pecah yang menusuk jantung. Ardian menjerit, "Revan, sadar!" Namun suaranya terhempas oleh hembusan kabut. Sosok-sosok berkain panjang kini berhenti bergerak dan menatap ke arah mereka, meski tidak punya mata. Keheningan itu jauh lebih menakutkan dibanding suara apapun sebelumnya. Lalu tiba-tiba, Revan terangkat sedikit dari tanah. Tubuhnya melayang rendah seperti ditopang tangan tak terlihat. Teriaknya tercekik. Mulut terbuka namun tidak keluar suara. Siska memekik ketakutan, menutup wajahnya sambil menangis. Gilang menahan napas, tubuhnya bergetar hebat, sementara Ardian lututnya hampir roboh. Perempuan bersiluet itu mengangkat kedua tangannya perlahan, seakan mempersiapkan sebuah ritual besar. Ritual penurunan derajat bagi pendaki yang sombong. Dan pada saat itulah, kabut membentuk lingkaran sempurna, menutup pelataran. Upacara keraton benar-benar dimulai. Pelataran kabut berputar seperti lingkaran raksasa yang hidup.
Suara gamelan menghentak lebih cepat. Melodi kuno itu terasa menghantam dada setiap kali nadanya bergema. Revan masih melayang rendah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dari mulutnya keluar suara sesak, seperti orang yang berusaha berteriak namun ditahan oleh sesuatu yang menutup suaranya dari dalam. Perempuan bersiluet itu berhenti di depan Revan. Gerakannya perlahan, penuh wibawa. Kain lurik panjangnya bergulung di tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lalu ia membuka kedua lengannya, dan dari sela kabut muncul makhluk-makhluk berkain panjang lain yang bergerak masuk ke dalam lingkaran. Jumlahnya semakin banyak. Mereka berdiri tegak seperti pasukan keraton yang sedang menunggu komando. Siska menangis sambil menutup mulutnya. Tubuhnya mulai lemas. Dia mau diambil. Suaranya bergetar. Revan mau dibawa pergi. Gilang meraih pundaknya, berusaha menenangkan, padahal dirinya sendiri hampir tidak mampu berdiri tegak. Ardian menggenggam kamera, tetapi tidak lagi berniat merekam. Ketakutan itu terlalu besar bahkan untuk sekadar melihat dari balik lensa. Perempuan bersiluet itu kemudian menengadahkan kepala tanpa wajahnya ke arah langit. Kabut di atas mereka terbelah perlahan, memperlihatkan langit gelap yang tampak lebih pekat dari biasa. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia, bukan suara angin, melainkan gema lembut seperti mantra. Dan mantra itu tiba-tiba terarah kepada mereka. Kalian yang datang tanpa hormat. Suara itu bergema tanpa bibir yang bergerak. Kalian yang melangkah tanpa merendah. Gamelan berhenti seketika. Siapa yang akan menggantikan tempatnya? Gilang sontak tersentak. Jantungnya serasa dihimpit beban raksasa. Siska menutup telinganya sekuat tenaga. Namun suara itu tetap masuk menembus pikirannya. Ardian terduduk, kehilangan kekuatan untuk berdiri. Suasana mendadak hening, tetapi hening yang menekan, hening yang memaksa mereka memilih. Perempuan bersiluet itu mengarahkan tangannya kepada Revan, lalu menunjuk ke arah mereka bertiga. Yang sombong tidak boleh kembali, kecuali ada yang menebus. Siska langsung menggeleng keras. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak, kita tidak bisa menyerahkan siapapun, jeritnya. Suara pecah. Gilang merasakan tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia maju selangkah, walau lututnya hampir jatuh. Aku yang salah percaya dia bisa berubah. Suaranya pecah. Kalau harus ada yang menebus, biarkan aku. Siska menjerit, memelorotkan tubuh ke tanah. Ardian menatap Gilang dengan mata membelalak, tidak sanggup berkata apapun. Kabut berhenti bergerak. Semua makhluk berkain panjang mengalihkan perhatian kepada Gilang. Perempuan bersiluet itu mendekatinya, sangat dekat, hingga aroma melati yang pekat membuat kepala berputar. Ia menatap Gilang tanpa mata, tanpa wajah, namun Gilang merasa jiwanya dibor oleh tatapan itu. Lalu suara itu terdengar lagi, pelan, tetapi menggema di seluruh pelataran. Gunung tidak meminta tumbal. Perempuan itu mendekat lebih dekat, hingga jaraknya hanya 1 jengkal. Gunung hanya meminta hormat. Dan sebelum ada yang sempat bergerak, kabut meledak ke segala arah, menerjang seperti angin ribut. Revan terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Upacara keraton berhenti. Namun ujiannya belum selesai. Kabut yang pecah tadi lenyap seperti disedot ke udara, menyisakan pelataran kosong yang hanya diterangi cahaya pucat dari langit. Gamelan berhenti sepenuhnya, seolah upacara tadi memang hanya ditujukan untuk menguji satu manusia, Revan. Tubuh Revan kini terbaring miring di tanah. Napasnya memburu, matanya terbuka namun kosong seakan tidak mengenali dunia di sekitarnya. Siska segera berlari menghampiri, menangis sambil menyentuh pundaknya. Revan, bangun, tolong sadarlah. Tak ada respons. Hanya suara napas terputus-putus seperti orang kehabisan tenaga. Gilang berlutut di sampingnya. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Ini salahku. Aku seharusnya menghentikannya sejak awal. Ardian memegang bahunya, mencoba menguatkan meski dirinya sendiri masih gemetar hebat. Tidak ada yang tahu ini akan terjadi.
Kita semua diseret oleh gunung, bukan salahmu atau salah siapapun. Tiba-tiba, Revan mengerang pelan. Suaranya seperti suara seseorang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Matanya bergerak ke kiri dan kanan, namun tatapannya tidak fokus, seperti ia masih melihat dua dunia sekaligus. Siska semakin panik, menggoyangkan bahunya. Revan, dengar aku, ini Siska, kamu aman sekarang. Namun Revan tidak menjawab. Bibirnya bergerak lirih, mengeluarkan suara yang hampir tidak terdengar. Melati, banyak sekali, melati. Gilang membeku. Ardian langsung merinding. Mereka tahu aroma melati tadi adalah pertanda kehadiran makhluk keraton. Jika Revan masih bisa mencium wangi itu, berarti sebagian dirinya belum benar-benar kembali. Siska menangis sambil memeluknya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Lihat apa yang terjadi padamu. Saat itu, terdengar suara ranting patah dari arah pepohonan. Mereka semua menoleh penuh waspada. Seekor burung jalak hitam muncul, hinggap di batang pohon besar dan menatap lurus ke arah mereka. Matanya berkilap aneh, seolah mengamati Revan dengan penuh penilaian. Gilang menelan ludah. Apa burung itu masih mengikuti upacara tadi? Ardian berdiri perlahan, menyorotkan senter ke arah jalak itu. Burung itu tidak terbang, tetap diam seperti penjaga. Lalu, dari belakang mereka, terdengar suara halus seperti kain panjang diseret pelan di atas tanah. Siska langsung memeluk Revan erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Jangan bilang mereka belum pergi. Kabut tipis muncul kembali, namun kali ini tidak mencekam. Kabut itu bergerak perlahan, membentuk jalur menuju arah turun gunung. Seolah memberi tanda bahwa upacara telah selesai, dan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Burung jalak terbang rendah, mengikuti jalur kabut itu, lalu berhenti di batu besar, menunggu mereka. Ardian menarik napas panjang. Aku rasa, kita dipersilakan pergi, sebelum malam menutup segalanya kembali. Gilang mengangguk, mengangkat tubuh Revan bersama-sama. Siska menuntun langkah dengan senter. Matanya terus memperhatikan kabut agar tidak kehilangan arah. Mereka mulai berjalan mengikuti jalur yang dibuka oleh kabut, perlahan meninggalkan pelataran keraton tanpa dinding itu. Namun sebelum kabut benar-benar hilang, terdengar bisikan halus dari angin malam. Hormatlah, maka gunung akan melepas. Dan pada saat itu, Revan menatap ke belakang dengan mata kosong, lalu berbisik lirih. Dia belum selesai menilai kita. Langkah mereka berat ketika meninggalkan pelataran kabut itu. Revan masih setengah sadar, berjalan dengan dipapah Gilang dan Ardian. Siska menuntun di depan sambil menyorotkan senter, memastikan tidak ada yang mengintai dari balik pepohonan. Namun rasa aman masih jauh dari mereka. Hutan lawu yang biasanya menenangkan kini terasa seperti lorong panjang yang penuh mata tak terlihat, mengawasi setiap gerakan mereka. Kabut menipis perlahan, namun hawa di sekitar tetap dingin. Terlalu dingin untuk waktu sore. Revan tiba-tiba berhenti, tubuhnya menegang. Gilang menatap wajahnya yang masih pucat. Kenapa, Rev? Revan mengerja pelan, matanya berkaca-kaca. Ada yang berjalan di belakang kita. Siska langsung menoleh, senter diarahkan ke gelap. Tidak ada apa-apa, hanya lekukan hutan yang kosong. Namun detik berikutnya, terdengar suara langkah. Pelan, teratur. Seperti seseorang yang berjalan tanpa berat badan. Kain lurik berdesir halus seakan disentuh angin yang tidak ada. Siska menahan napas. Jangan lihat ke belakang, terus jalan. Ardian menelan ludah, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdetak tidak karuan. Selama kita menghormati, mereka tidak akan mengganggu, begitu tadi katanya. Namun kalimat itu sendiri terasa rapuh ketika ia ucapkan. Tiba-tiba burung jalak hitam terbang rendah melintasi kepala mereka. Suaranya terdengar seperti panggilan keras yang memecah ketegangan. Jalak itu hingga pada ranting besar, menatap mereka, lalu menoleh ke kiri,
menandai jalur sempit yang tampak lebih aman. Seolah jalak itu diutus untuk mengawal mereka pulang. Tanpa ragu, Siska mengikuti arah burung itu. Gilang dan Ardian mengikuti di belakang sambil memapah Revan. Ketika mereka berpindah jalur, suara langkah dari belakang perlahan mereda. Seakan sosok tak terlihat itu berhenti mengejar. Namun tidak ada waktu untuk lega. Di jalur sempit itu, suara gamelan tiba-tiba kembali terdengar. Tidak keras, hanya dentingan pelan yang terputus-putus, seperti digesek angin. Revan menggigil hebat, seperti seseorang yang menahan dingin dan takut bersamaan. Dia memanggilku lagi. Siska menutup telinganya. Air mata mengalir. Jangan dengarkan. Tolong jangan dengarkan. Langkah mereka semakin cepat. Jejak kaki menghantam tanah dengan gugup. Senter mereka menyorot pohon-pohon yang tampak semakin tinggi dan rapat. Burung jalak terus bergerak maju, berhenti hanya untuk memastikan mereka mengikuti. Di sebuah tikungan, mereka melihat sesuatu yang membuat napas tercekat. Batu besar berbentuk meja alami, dan di atasnya tergeletak beberapa pion wayang berwarna hitam, tersusun rapi menghadap ke jalur mereka. Gilang menahan Siska agar tidak mendekat. Ardian hanya bergumam lirih. Ini tanda terakhir. Mereka menunjukkan bahwa upacara selesai. Kita hanya diminta pulang. Revan menatap wayang itu dengan mata kosong. Aku melihat tempat itu lagi, walau mataku terbuka. Siska menangis semakin keras. Mereka terus berjalan menuruni jalur hingga kabut benar-benar menghilang. Burung jalak terbang dan lenyap tanpa jejak. Angin kembali berhembus wajar. Suara hutan kembali hidup. Tetapi sebelum mereka mencapai pos berikutnya, terdengar bisikan lembut dari arah hutan. Turunlah dengan rendah hati, dan jangan kembali dengan sombong. Revan memejamkan mata sambil terisak. Karena bisikan itu, menggunakan suara yang sama seperti suaranya sendiri. Jalur pulang menuju Cemoro Kandang akhirnya terlihat, namun suasananya tidak menenangkan sama sekali. Langit sudah mulai menggelap, cahaya senja berubah menjadi warna merah tembaga yang menakutkan. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayang-bayang penjaga, seolah mengawasi mereka hingga langkah terakhir. Revan masih dipapah, tubuhnya lemah namun matanya tetap terbuka, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Siska tidak berhenti berdoa dalam hati, meminta agar semuanya benar-benar berakhir tanpa ada yang tertinggal di balik hutan. Gilang menoleh belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti, namun detik berikutnya tubuhnya membeku. Di antara kabut tipis yang tersisa, ia melihat siluet raksasa, memanjang, seperti bayangan perempuan berkain lurik yang berdiri sangat jauh namun tinggi seperti pohon tertua lau. Siluet itu tidak bergerak, hanya menatap. Gilang menutup mata kuat-kuat, tidak berani memberitahu Siska atau Ardian. Ia takut kepanikan akan membuat mereka kehilangan arah. Cepat, jangan berhenti, bisiknya. Suaranya serak. Ardian mengangguk, meski lututnya gemetar. Aku merasa, kita masih diawasi. Siska menatap Revan, yang kini menunduk lemah. Rev, sebentar lagi kita sampai. Tolong bertahan. Namun Revan tiba-tiba berbisik lirih. Suaranya seperti suara anak-anak yang tersesat. Dia berdiri di belakang kalian. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Siska hampir menjerit. Gilang merinding hingga tulang. Dan Ardian memegang bahu Revan lebih erat. Mereka mempercepat langkah. Namun jalur tampak semakin panjang. Seperti tidak ada habisnya. Angin membawa suara halus seperti kain diseret lembut. Suara yang sejak awal mereka ketahui sebagai tanda kehadiran makhluk keraton. Saat mereka melewati tikungan terakhir, pohon-pohon di sisi kanan bergerak pelan, seperti ada sesuatu besar yang menyibakkan ranting-ranting dari belakang mereka. Walau tidak ada sosok terlihat, getaran tanah kecil terasa menghampiri telapak kaki mereka. Siska menangis lagi, namun terus melangkah karena tahu berhenti berarti kehancuran. Akhirnya, papan kayu bertuliskan Cemoro Kandang muncul samar di depan mata. Cahaya lampu basecamp terlihat dari kejauhan, menembus kabut yang tersisa. Gilang hampir berteriak lega.
Namun tiba-tiba angin kencang berhembus dari belakang, menghantam tubuh mereka seperti dorongan terakhir. Lalu, hening. Angin berhenti sepenuhnya. Suara hutan lenyap. Seakan seluruh Gunung Lawu menahan napas. Revan menoleh pelan, seperti ada yang memaksanya. Siska langsung memegang wajahnya agar tidak melihat ke belakang. "Tolong, jangan lihat." Namun Revan tersenyum tipis. Senyum yang tidak meyakinkan, penuh kepasrahan. "Dia sudah tidak mengikuti kita," bisiknya. "Karena dia sudah tahu, kita mengerti apa yang diminta gunung." Mereka menuruni tangga kayu terakhir dengan langkah goyah. Begitu kaki mereka menyentuh tanah base camp, hawa berat yang menempel di kulit mereka seketika hilang, seperti pintu dunia lain tertutup rapat. Namun sebelum mereka benar-benar merasa aman, terdengar cuitan lembut dari atas. Seekor burung jalak hitam hinggap di atap pos pendakian, menatap mereka lama sebelum terbang menghilang. Pertanda terakhir bahwa Gunung Lawu telah melepaskan mereka. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka beruntung, tetapi karena mereka telah belajar merendah. Dan sejak malam itu, setiap kali Revan memejamkan mata, ia selalu mendengar langkah kain lurik melambai perlahan, seperti penunggu keraton yang masih mengamati dari kejauhan.